akan membahas materi tentang bab 7 siklus air. Buku IPA Spasi B kelas 4 kurikulum merdeka. Di sini kan ada tombol start. Maka kita klik tombol startnya, akan muncul ke halaman utama. Di menu utama ini ada tujuan pembelajaran, materi, soal latihan, dan profil. Saya coba klik dulu ya bagian tujuan pembelajaran, maka akan muncul bagian tujuan pembelajaran. Kita akan kembali ke menu utama tadi, kita klik tombol home di atas ini, kita akan kembali lagi ke menu utama ya. Kita coba klik lagi materi, maka akan muncul ke materi. Kita klik lagi akan kembali ke menu utama, kita klik tombol di atas ini, yaitu kita klik soal latihan, akan muncul soal latihannya. Kita klik lagi ya, kembali ke menu utama lagi, kita klik profil, maka akan muncul profil. Kita klik akan kembali ke menu utama, kita klik tombol ini lagi. Di sini bagian menu utama ini kan sudah ada 4, yaitu tujuan pembelajaran, materi, soal latihan, dan profil. Maka di sini saya akan mengklik yang pertama, itu tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran siklus air yaitu melalui kegiatan literasi peserta didik mampu menyebutkan tahapan terjadinya siklus air dengan baik. Nah, kembali ke menu utama, kita klik tombol home di atas, kita akan muncul utama lagi ya. Itu kita klik materi, akan muncul materi siklus air. Siklus air dikenal juga sebagai siklus hidrologi, adalah siklus alami yang dimana air bergerak secara terus menerus. Sirkulasi air menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak bisa berhenti, sehingga membentuk rangkaian melingkar. Perjalanan molekul air disebut siklus. Kita next ya. Oke, di sini ada bagian siklus air atau tujuannya proses siklus air. Yang pertama itu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan yang terakhir itu infiltrasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu evaporasi. Evaporasi tahapan pertama kali siklus air terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari laut, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah. Pada prinsipnya keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Kita klik back sini atau previous ini untuk kembali ke proses terjadi siklus air ya. Kita klik, akan muncul lagi ke siklus airnya. Yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Itu merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Kita klik lagi preps atau bix ini, akan muncul ke siklus air lagi ya. Selanjutnya itu presipitasi. Kita klik ya, akan muncul bagian presipitasi. Ketika awan jenuh dengan tetesan air, presipitasi terjadi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, dan berdebu. Air jatuh ke permukaan bumi dan lantas mengisi sungai, danau, dan akhirnya lautan. Makin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung
banyaknya air yang terbentuk, air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Nah, kembali lagi ke bagian siklus air atau bagian siklus air ya. Kembali lagi ya. Yang terakhir yaitu infiltrasi. Kita klik bagian infiltrasi, maka akan muncul bagian penjelasan infiltrasi. Bagian air yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya ke lautan. Kita klik saja untuk materi selanjutnya. Ini ada manfaat air. Manfaat air itu ada 3 jenis. Yang pertama, manfaat air bagi manusia, manfaat air bagi tumbuhan, manfaat air bagi hewan. Kita klik yang pertama itu manfaat air bagi manusia. Ini manfaat air bagi manusia. Yang pertama itu untuk memasak, makan, dan minum. Yang kedua untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti mandi dan mencuci. Yang ketiga untuk mengalir sawah atau kegiatan pertanian dan perkebunan. Yang keempat untuk kegiatan transportasi seperti kabel dan perahu. Dan yang terakhir untuk keperluan perdagangan seperti restoran serta hotel dan industri seperti pabrik. Nah, klik spread atau back sini untuk kembali ke manfaat air tadi ya. Soalnya itu manfaat air bagi tumbuhan. Manfaat air bagi tumbuhan ada 5 jenis. Yang pertama itu untuk membantu proses terjadinya fotosintesis atau pembuatan makanan. Yang kedua, air merupakan sumber kehidupan bagi tanaman. Yang ketiga, air membantu proses pergerakan pada tanaman. Yang keempat, air mengangkut zat hara serta nutrisi dari tanah. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mendorong proses respirasi pada tanaman. Kita klik lagi tombol spread atau back ini ya. Kita akan muncul ke manfaat air lagi. Manfaat air selanjutnya yaitu manfaat air bagi hewan. Manfaat air bagi hewan yang pertama yaitu untuk makan dan minum. Yang kedua, air merupakan habitat hidup untuk beberapa hewan baik di sungai maupun laut, contohnya ikan. Yang ketiga, untuk menjaga suhu tubuh hewan. Dan keempat, air bermanfaat untuk mengatur tekanan darah pada hewan. Dan yang terakhir ada kelima, air membantu hewan untuk memproduksi susu. Dan tombol next ya, kita mulai selanjutnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi air. Yang pertama ada iklim, populasi, biologi, dan abstraksi. Kita klik yang pertama yaitu iklim. Iklim di sini iklim yang sangat mempengaruhi ketersediaan air bersih di suatu daerah. Daerah yang memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi biasanya mengalami ketersediaan air yang melimpah. Namun, dengan daerah yang curah hujannya rendah seringkali mengalami kekurangan persediaan air seperti yang terjadi di benua Afrika. Nah, brief lagi atau back lagi ya. Akan kembali ke halaman faktor-faktor yang mempengaruhi air. Kita klik populasi akan muncul banyak populasi. Populasi air adalah penyebab tercemarnya air yang bersih menjadi air kotor yang tidak bisa dikonsumsi. Populasi air dapat berupa sampah, limbah, maupun minyak yang masuk ke dalam air bersih membuat tersebut beracun jika dikonsumsi. Populasi polusi air dapat terus menyebar secara merata dalam air mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air bersih. Polusi air juga membunuh organisme air yang membuat air tersebut mengandung banyak bangkai, semakin memperparah pencemaran air tersebut. Kita tekan tombol ini lagi ya, brief atau back ya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu geologi. Geologi di sini yaitu aquifer adalah bantuan geologi yang dapat menampung air dan
tempat keluar ke permukaan tanah bagi mata air. Bantuan akuifer menjadi salah satu faktor ketersediaan air bersih yang penting bagi sebuah daerah. Arab adalah negara yang memiliki curah hujan rendah, namun bantuan akuifer dapat memberikan pasokan air bersih bagi penduduknya. Kita lagi pada teks. Oke, yang tadi itu abstraksi. Kita klik, yang akan muncul bagian abstraksi. Abstraksi air adalah penggunaan air tanah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air. Abstraksi air yang berlebihan dapat mengurangi ketersediaan air karena air yang masuk ke dalam akuifer tidak mencukupi untuk menggantikan air yang diambil. Abstraksi air tanah yang berlebihan menyebabkan tanah menjadi kosong dan berakhir pada penurunan permukaan tanah. Ini seperti yang terjadi di Jakarta, di mana permukaan tanahnya menurun karena air tanah yang diambil secara berlebihan. Oke, kita next ya. Cara menghemat air. Tips menghemat air bersih: yang pertama itu hemat air saat mandi. Kedua, perbaiki pipa atau keran yang bocor. Ketiga, gunakan tempat penampungan. Yang keempat, gunakan air seperlunya dan tutup keran jika tidak digunakan. Dan yang terakhir atau yang kelima, membuat sumur resapan. Kita kembali ke menu utama ya. Kita klik ke tombol home yang di atas, maka akan muncul menu utama. Yang selanjutnya itu soal latihan. Maka akan muncul soal latihan. Soal latihan di sini yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara evaporasi dan kondensasi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yang ketiga, jelaskan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi air. Yang kelima dan terakhir, berikan kesimpulan secara seluruh mengenai materi hari ini. Kita bisa klik tombol next. Tombol next ini untuk menuju ke profil. Kita bisa juga, kita kembali lagi ya ke bagian soal latihan seperti ini. Kita bisa juga ke tombol home ini di atas untuk tampil ke menu utama tadi ya. Maka akan muncul menu utama, kita klik profil, maka akan muncul profil. Kita next lagi ya. Ini profil saya, kita next. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja materi mengenai siklus air yang saya buat menggunakan media pembelajaran interaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.